Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini kita akan melihat kembali kondisi market di XAUUSD. Hari ini hari Rabu 24 November 2021. Ketika kita melihat di pergerakan awal, buyer mendominasi di candle bukaan. Buyer masih mendominasi di candle bukaan, itu artinya seller masih akan menekan kembali. Kalau kita melihat dari historinya, kalau kita melihat dari histori yang ada dari 3 hari terakhir, bahkan 4 hari terakhir dominan oleh seller, ya masih kuat didominasi oleh seller dengan koreksinya. Sehingga kalau kita membuatkan satu garis trend, kita coba melukis pergerakan demi pergerakannya. Nah, ini kalau kita lihat dari high dan low-nya, atau dari puncak atas dan bawahnya, ini semuanya menuju ke bawah. Jadi ada koreksi-koreksi kecil, kemudian pullback kembali, termasuk hari ini. Hari ini ada koreksi sebentar. Nah, nanti ketika dia breakout kembali di level psikologinya, maka akan kembali pullback, akan turun kembali. Sebaliknya, ketika nanti dia melewati retracement-nya, ketika dia melewati area retracement, maka dia bisa berpeluang naik kembali ya. Nanti kita uji apakah dia breakout atau tidak. Atau mungkin di area di sini nanti konsolidasi, kemudian akhirnya kembali turun ya. Nanti kita lihat di perkembangan selanjutnya, kita lihat nanti ke depannya. Nah, sekarang kita coba untuk memetakan hari ini untuk 1 hari ke depan, di mana potensi dan titik poin entry yang tepatnya, yang terbaik untuk kita ambil, sehingga berpeluang untuk profit, berpeluang untuk kita bisa segera dapatkan profitnya. Pertama tadi berawal dari bukaan, tadi sudah kita sampaikan, berawal dari bukaan yang didominasi oleh buyer, maka nanti berpeluang untuk ditolak kembali atau seller akan muncul kembali dengan tekanannya. Maka pertama kita akan ambil posisi sell, atau kita akan masuk di entry poinnya sell ketika dia sudah melewati bukaan awalnya. Saya akan taruh di bawahnya sedikit sehingga kita bisa ambil entry pointnya di sell stop 1788,65. Ini pertama kita taruh di sini ya, tulisannya agak kecil biar nanti cukup. Kemudian selanjutnya jangan lupa ya, ketika kita nanti sudah taruh sell stopnya, maka sudah harus paham batasan resikonya. Kita bisa taruh batasan resikonya di level psikologi yang di atas, atau di atasnya yang sebelah sini boleh. Saya tidak akan tulis di mana SL dan TP-nya, karena nanti menutup aksesnya, menutup tempatnya untuk kita nanti menulis entry point-nya, sehingga semuanya nanti silahkan disimulasikan sendiri seperti yang sudah kita sampaikan di materi-materi sebelumnya. Kalau belum paham, artinya belum membaca, belum mendengarkan, dan bahkan belum pernah melihat materi yang kita sampaikan. Artinya harus banyak nonton videonya ya. Setidaknya kalau tidak ikut kelasnya, silakan tonton semua videonya. Nanti akan ketemu bagaimana menentukan batasan resikonya. Jadi jangan beralasan ketika kita berikan entry point-nya, kemudian nanti ternyata menyentuh kemudian balik ke atas. Harus dilihat bagaimana struktur candle itu terbentuk, di mana level pentingnya di sana ada, apakah retracement, apakah support resisten terdekatnya,
ketika nanti dia akan bergerak naik kuat, maka akan selalu melewati level-level penting itu. Maka silakan nanti dilihat sendiri, silakan nanti tentukan sendiri. Yang terpenting saya memberikan entry point dulu. Kemudian ketika dia dilewati, ya ketika nanti betul-betul masih kuat, maka kita bisa lanjut kembali entry point yang berikutnya. Ya, targetnya sell stopnya bisa di area ini. Targetnya bisa di area 1785 ya. Karena itu kita bisa taruh lagi di sini sell stop yang kedua. Sell stop yang kedua kita taruh di 1785,73. Ya, target berikutnya adalah di area level psikologinya. Ya, di level psikologinya di sini. Ini adalah level psikologi yang terdekat, kita bisa taruh di sini. Untuk level psikologinya kita taruh di warna kuning. Ini adalah level psikologinya, sehingga nanti ketika dia dilewati kembali, ketika nanti dia breakout, ya, ketika breakout kita bisa taruh di bawahnya untuk entry point berikutnya. Ya, kita bisa taruh di entry point berikutnya dengan sell stop di sana. Ya, kita bisa taruh sell stop di area 1780,63 ya. Kita bisa taruh sana sell stopnya di 1780,63 ya. Ini kalau dibuat cukup sulit ya, nanti kita menyesuaikan kondisi pasar berikutnya ya, karena kalau kita menggunakan time frame yang H1 kurang terlihat, dan semakin kecil nanti akan cukup sulit kita membacanya. Kita bisa masuk di time frame yang lebih besar untuk melihat kondisi yang lebih detailnya. Kemudian selanjutnya di area level psikologi berikutnya ya, kalau saya ukur dari pergerakannya 1000 sekian, kita bisa taruh limit kita bisa taruh limit kita di area 1776,40 ya, pakai limit di 1776,40 ya. Ketika kita menggunakan limit di area level psikologi di bawah, maka target kita adalah koreksinya sesuai dengan ya kondisi pasarnya, target profitnya. Kemudian segera exit dari sana, karena limit ini hanya untuk memanfaatkan koreksinya. 1776, berapa tadi? Oke, 1776,18. Ini adalah di limitnya. Di paling bawah juga kita bisa taruh limit nanti di sana. Di paling bawah kita bisa antisipasi, bisa taruh limit juga di sana. Buy limit di 1764,40. Kita masuk di time frame H1 kembali ya, di H1 seperti ini. Silakan nanti dicek, silakan nanti diuji untuk 1 hari ke depan. Kenapa kita memberikan yang banyak di bawah? Karena secara teknikal trennya masih ke bawah ya, meskipun arah kecenderungan saat ini menuju ke atas ya, kita tetap bisa memanfaatkan peluang buy di sana dengan melihat kondisi
market yang saat ini berjalan, market yang saat ini mendominasi, yakni ketika terdekat dari runningnya masih didominasi oleh buyer, maka kita pun bisa entry point, bisa tempatkan entry point kita di area di atas level psikologinya. Di sini ada level psikologi, saya akan taruh di atasnya untuk entry point buy. Nah, di sini kita bisa entrykan buy kita, buy stop di 1794,04. Kenapa kita menggunakan pending order? Karena marketnya masih belum berjalan banyak. Kemudian kita ingin mendapatkan harga yang terbaiknya. Kalau kita baru entry marketnya ketika breakout di sana, nanti bisa dapat harga lebih tinggi. Kemudian belum tentu nanti terkejar. Kita entry-nya belum tentu terkejar. Sehingga dengan pending order itu minimal kita sudah persiapan bersama, sudah inden harga di sana. Sehingga peluang dan kemungkinannya bisa lebih besar. Kembali ke layar, kita kembali ke layar. Entry point yang di atas adalah 1794,44 ya ini, 04 sorry. Oke, di 1794,04. Kemudian ketika nanti dia lebih kuat lagi, ya kita coba, karena merangkak ke atas, maka kita bisa lihat area retracement-nya. Nah, kita bisa uji di sana. Ini karena buy-nya berdekatan dengan di sana, target profitnya boleh di situ. Kemudian nanti di area ini kita bisa taruh limit ya. Di area ini kita bisa taruh limit dengan sell limit di 1796,94. Ini kita bisa taruh limit kita di sini. Kemudian ketika dia breakout ya, ketika dia breakout dari retrace-nya, atau setidaknya dia sudah mulai menguat, ya sudah mulai menguat, maka kita bisa tempatkan entry point kita. Ini kita anggap breakout-nya, kemudian kita tarik entry point kita di sana. Kita bisa tambahkan entry point kita ketika dia betul-betul sudah breakout di sana. Kita bisa masuk buy stop kembali di 1800.81 ya. Sekali lagi, semua yang kita berikan entry point-nya harus sudah disiapkan antisipasinya, harus sudah disimulasikan resikonya. Sekali lagi, jangan beralasan ketika ini ada buy stop di sana, oh ternyata ketika tersentuh marketnya turun panjang, saya ditipu di sana. Bodoh sekali. Artinya belum memahami konsep dari risk management. Maka selalu kita sampaikan baik di kelas maupun di video saya, ketika kita entry, pertama kali yang harus kita perhatikan, pertama kali harus kita pikirkan adalah di mana batasan resikonya ketika marketnya berbalik. Ketika marketnya berbalik, maka selalu melewati level pentingnya. Diingat, selalu melewati level pentingnya. Sehingga kalau terjebak dengan floating yang panjang bahkan ribuan, kemana perjalanan candle itu ketika mulai berbalik? Tidur, jalan-jalan, atau kemana? Kalau kita tidur, kalau kita jalan-jalan, resikonya kenapa tidak dipertimbangkan batasan resiko di awal? Nanti ketika dia mulai berbalik, yang pertama selalu melewati retracement-nya. Kita pasang di sebelah kirinya ini ya, di 1796 ini. Kemudian berikutnya, ketika dia kuat kembali, dia akan melewati level psikologi lagi di sini. Sehingga kalau floating sampai 2000 sekian
itu kemana saja. Dagangan itu bukan dianggap sebagai pasang togel, pasang nomor yang kita taruh nanti tunggu siaran, tapi harus dikendalikan. Ingat, ini trading, ini bisnis yang betul-betul membutuhkan permainan logika, membutuhkan betul-betul perhatian, ya, baik itu teknikal, baik itu sisi fundamental kalau ada. Sehingga kalau misalkan bergerak, ini sudah hampir 2000, hampir 2000 di level psikologi, hampir 2000. Kalau sekian jauh ini kita biarkan, ya tentu tidak termasuk di dalam pembelajaran yang kita berikan. Karena setiap satu transaksi ada batasan resikonya. Setiap satu transaksi ada batasan resikonya. Maka sekali lagi tadi ada yang menyampaikan, saya terkena buy stop di sana, kemudian marketnya turun panjang. Yang jadi pertanyaan, ketika turun itu kemana saja? Makan cilok, makan bakso, atau tidur-tiduran? Ya, maka perhatikan, setiap transaksi kita sudah batasi. Berapa batasan resikonya? Nah, nanti silahkan lihat video sebelumnya. Atau yang belum paham, kalau ada kelas malam silahkan diikuti terus. Biar nanti paham, trading itu betul-betul membutuhkan perhatian, betul-betul membutuhkan permainan logika yang dalam. Baik itu terkait dengan angka lotnya, baik terkait dengan batasan resikonya, termasuk bagaimana cara recovery-nya. Kita sudah sampaikan semuanya, tinggal prakteknya, perbanyak praktek di sana. Baik, saya lanjutkan dulu ya, biar nanti yang selalu salah, yang selalu mengeluh, nanti ada perhatian di sana. Kemudian di sana di atas ada level psikologi berikutnya, ya, ada level psikologi. Ini diingat, ada level psikologi di sana, berpeluang memantul kembali. Ya, buy stop yang kita ambil ini targetkan di atas ya, di 1803 ini. Kenapa? Karena di sini ada level psikologi. Ada level psikologi di mana di situ berpeluang koreksi. Maka kita bisa ambil koreksi di sell limitnya 1803,57. Kemudian ketika lewat dari sana, ketika melewati dari level psikologinya, kita bisa taruh buy stop kembali ya, dengan target level psikologi di atasnya. Buy stop di 1803,57 di sana ya, kita bisa taruh di situ. Sorry ya, 1806,24. Nah, di puncaknya baru kita nanti pakai limit di sana. Buy stop targetnya bisa di level psikologi di sana. Di atas di puncaknya kita bisa masuk limit ya. Sell limit di 1811,15. Oke, ini sudah kita sampaikan semuanya. Tetapi jangan lupa sekali lagi, yang paling utama adalah bagaimana nanti mengendalikan risiko, bagaimana nanti melihat kondisi pasarnya. Ketika tersentuh kemudian belum profit berbalik, maka perhatikan level psikologi. Karena pasar ketika dia menguat atau melemah, bahkan sekalipun atau berbalik, selalu melewati step-step tadi, selalu melewati step level pentingnya, baik itu retrace, baik itu level psikologi, atau bahkan struktur candle-nya terbentuk. Ya, struktur candle sell atau buy itu kan terbentuk dengan jajaran candle yang beriringan atau bar up, bar down-nya akan tampak di sana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit ini. Jangan selalu mengeluh, tapi berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan bermain logika kita. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.